menyeramkan, mematikan atau berbahaya? Dan dari mana pula asal daripada virus itu? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Kita sudah mempelajari perkembangan sistem klasifikasi dari 2, 3, 4, 5, bahkan 6 kingdom. Apakah ada virus di sana? Tidak ada ya? Oke. Virus berasal dari bahasa Latin yang artinya virion dan bahasa Yunani disebut venom. Venom atau virion itu artinya racun. Oke. Nah, virus merupakan benda peralihan antara benda hidup maupun benda mati. Disebutlah nanti makhluk obligat. Oke, ada alasan yang mengatakan kenapa virus disebut benda mati? Karena dapat dikristalkan. Dikristal itu berarti dia itu memadat ya. Dia jadi seperti benda mati. Alasan berikutnya, dia tidak dapat melangsungkan proses kehidupan kalau dia tidak berada pada organisme hidup. Ya, artinya dia hidup apabila ada benda hidup yang ditumpanginya. Lalu kenapa disebut makhluk hidup? Nah, karena virus itu memiliki materi genetik, di mana materi genetik berupa DNA ataupun virus ya, untuk setiap makhluk hidup itu punya. Nah, namun ada pengecualian. Kalau virus dia hanya satu aja, ya, apakah dia virus DNA atau virus RNA? Nah, sekarang ini kan lagi gempar-gemparnya ini ya, COVID-19 coronavirus. Nah, dia itu tipe virus DNA kah atau RNA? Kita lihat nanti, ya. Lalu alasan kedua, dikatakan virus sebagai benda hidup karena dia mampu melangsungkan proses perkembangan, ya, atau perkembangbiakan. Oke, seperti apa perkembangbiakannya? Nanti kita lihat. Sejarah penemuan virus. Nah, ada dua sejarah perkembangan virus yang dipakai. Yang pertama sebelum ditemukannya mikroskop. Siapa penemuan mikroskop? Benar ya, Anthony van Leeuwenhoek. Nah, untuk sebelum penemuan mikroskop ada nanti tokohnya seperti Louis Pasteur, kemudian Robert Koch. Bahwasanya pada saat itu sekitar abad 19 dia itu banyak di sana penyakit cacar air. Nah, lalu mereka melakukan eksperimen tentang penyakit ini. Nah, ternyata mereka mengatakan bahwasanya ada organisme kecil yang membuat sejenis penyakit ini. Namun pada saat itu belum disebut kata istilah virus. Kemudian tahun 1796 dilanjutkan oleh Edward Jenner bahwasanya dia juga meneliti seperti apa itu cacar air. Dalam eksperimennya, dia mengambil darah daripada si penderita lalu dioleskan kepada orang yang sehat, dan ternyata orang yang sehat itu bisa jadi penyakit cacar. Kemudian penemuan virus berikutnya setelah ditemukan yang namanya mikroskop. Nah, yang pertama oleh Adolf Meyer sekitar tahun 1883. Beliau merupakan ahli botani warga negara Jerman. Nah, dia melakukan eksperimen mengamati bahwasannya kenapa daun tembakau itu kuning-kuning. Prosedur kerja yang dilakukannya adalah dia mengambil daun tembakau yang kuning, lalu digerusnya, diulek, ini ulek ya, diulek. Nah, lalu disaring. Bahwasanya ekstrak daripada daun tembakau yang sudah dihaluskan ini, disemprotkan ke tembakau yang sehat. Lama-lama daun tembakau yang sehat jadi kuning. Dia tidak berhasil memberi nama untuk penelitiannya ini. Namun kesimpulan dia adalah penyebab daun tembakau kuning itu dikarenakan adanya sejenis mikroba bahkan ukurannya lebih kecil daripada bakteri dan sifatnya katanya dapat menular. Nah, bahwasanya mikroba tersebut penyebab patogen itu dia seperti lendir di dalam daun. Kemudian materi tentang virus dilanjutkan oleh Dmitri J. Ivanovsky tahun 1892. Beliau juga merupakan ahli botani warga negara Rusia. Bahwasanya si Ivanovsky ini tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan daripada Adolf Meyer yang berkatakan bahwasanya ditemuannya itu katanya penyebab kuning tembakau itu ada sejenis organisme kecil ya seperti bakteri katanya. Nah, jadi tertarik dengan kata bakteri ini.
Lalu dia melanjutkan penelitian, caranya hampir sama dengan si Adolf Meyer. Bedanya, kalau si Ivanovsky dia mengambil ekstrak daun tembakau juga digerus lalu disaring dengan menggunakan filter bakteri atau alat penyaring bakteri. Nah kan dia kan penasaran, dia pengen mengambil perbandingan antara punya dia dengan si Adolf Meyer sebelumnya. Seandainya itu penyebabnya bakteri, kemungkinan bakteri nanti akan tersaring di dalam filter ini, pikiran dia. Lalu bagaimana kerjanya? Nah, si Ivanovsky mengambil daun kuning tembakau lalu digerus. Nah, kemudian disaring, ya, disaring menggunakan filter bakteri. Lalu hasilnya ini dioleskan ke daun tembakau yang hijau ataupun yang sehat. Lama-kelamaan kuning juga. Nah, Ivanovsky ini pun masih dinyatakan gagal dalam penelitian itu pada saat itu, ya. Bahwasannya dia tidak menemukan atau tidak memberi nama sebutan benda yang membuat daun itu tembakau. Namun dia punya kesimpulan bahwasanya penyebab kuningnya tembakau itu dikarenakan ada jenis organisme ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. Kenapa? Karena masih meloloskan diri dari filter bakteri. Artinya daun yang sehat lama-kelamaan bisa juga jadi sakit ataupun menguning. Tokoh berikutnya yaitu Martinus Weber-Gering sekitar tahun 1897 atau 1898. Ya, beliau warga negara Belanda, ya, ahli di bidang mikrobiologi. Nah, ada lagi ahli yang baru. Dua tokoh tadi ahli botani, sekarang ahli mikrobiologi. Nah, si Martinus Weber-Gering ini dia melanjutkan penelitian daripada Ivanovsky. Ya, bahwasanya kerjanya hampir mirip dengan Ivanovsky. Nah, tembakau diambil, lalu disaring. Bedanya, dia menggunakan alkohol. Dalam pikiran dia, bahwasanya seandainya itu bakteri pasti mati di alkohol, ya kan? Dilakukan penelitian sama. Kemudian ekstrak daun tembakau, ya, dicampur dengan larutan alkohol. Nah, ternyata patogen itu tidak aktif di alkohol. Namun dia punya kesimpulan, ya, penyebab tembakau itu menguning itu karena patogen kecil, ya, tidak aktif di alkohol. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tidak melakukan perkembangan biakan bakteri. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, patogen yang tadinya sudah dilarutkan atau dicampur dengan alkohol ternyata bisa melakukan kehidupan atau perkembangbiakan kembali. Luar biasa kan? Nah, dia beri kesimpulan, oh bukan, dia bukan bakteri. Patogen yang menyebabkan daun tembakau itu kuning bukan bakteri. Nah, diberilah nama virus. Jadi siapa penemu virus? Martinus Weber-Gering. Penelitian virus berikutnya adalah Frederick Wetterott, ya, sekitar tahun 1913 sampai dengan 1915, warga negara Jerman, ahli mikrobiologi. Dia menyimpulkan bahwasanya virus itu ternyata tidak hanya menyerang tembakau ataupun tumbuhan, melainkan virus itu bisa juga menginfeksi organisme lain seperti hewan, bakteri, ataupun manusia. Tokoh virus berikutnya adalah Felix de Herelle sekitar tahun 1917. Nah, bahwasanya dia terlebih tertarik, ada rupanya virus bisa menginfeksi bakteri. Bakteri kecil, virus kecil, kok bisa masih? Nah, dia tertarik di situ. Nah, si Felix de Herelle ini memberi istilah baru, ya, ada namanya bakteriofag, ya, bakteriofagi, ya. Nah, bakteriofag itu diambil dari bahasa Inggris yaitu bakterium dan bahasa Yunani yaitu fagin, ya, fagin artinya memakan. Jadi virus yang menginfeksi atau memakan bakteri. Nah, tokoh berikut adalah Wendell Stanley sekitar tahun 1935, ya, warga negara Amerika, ahli di bidang biokimia. Nah, dialah yang berhasil menemukan virus yang menginfeksi tumbuhan paru, yaitu TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Kita lanjut ciri-ciri dan struktur tubuh virus. Kita lihat ciri-cirinya dulu. Virus memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, dia tidak memiliki sel, ya, atau virus itu aseluler. Itu dulu yang pertama. Kedua, dia tidak memiliki dinding sel, dia tidak memiliki membran inti, dia tidak memiliki inti sel. Sel aja nggak punya, apalagi membran atau intinya, oke? Dan tidak juga punya organella sel. Lalu yang ketiga,
virus ini memiliki yang namanya materi genetik berupa DNA saja atau RNA saja. Ya, hanya salah satunya, enggak dua-duanya seperti organisme hidup lain. Ya, virus itu dapat dikristalkan, ya, dia bisa memadat layaknya benda mati. Kemudian virus ini hidup pada benda hidup saja dan mati pada benda mati. Nah, itu yang menyebabkan bahwasanya virus itu kalau dia letak di benda mati saja, dia tidak langsung hidup di situ, tapi dia akan membentuk pelindung tubuh tersendiri. Ya, kemudian nanti apabila ada organisme hidup yang ditumpanginya, dia bisa hidup kembali. Namun tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama, ya. Nah, berikutnya virus ini memiliki bentuk, ya. Bentuk ada seperti bulat, ada seperti batangan silindris, ya. Ada dia bentuk oval, poligonal, ya. Kemudian ada bentuk huruf T atau bentuk virus kompleks. Ciri berikutnya, tubuh virus itu sangat kecil atau mikroskopis dalam satuan nanometer pada umumnya, ya. Biasanya antara 25 hingga 300 nanometer. Kemudian virus yang terkecil itu adalah poliovirus dan virus yang terbesar yaitu TMV atau tobacco mosaic virus. Ciri berikutnya, virus itu tidak aktif di dalam alkohol dan tidak mati dengan antibiotik. Berikut, virus itu hidup pada optimalnya itu antara pH 5,0 hingga 9,0. Dan virus merupakan makhluk obligat atau benda peralihan antara benda mati dan benda hidup. Berikutnya, struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus nanti terdiri dari kepala, bagian tubuhnya atau isi badannya dari leher hingga ke badannya. Kemudian ada serabut ekor ataupun lempeng dasarnya. Kepala virus ini nanti berbentuk poligonal, ya, seperti segi 6 ataupun segi 8. Di dalamnya mengandung materi genetik berupa DNA saja ataupun RNA saja dan diselubungi oleh yang namanya kapsid. Lalu kumpulan-kumpulan protein kapsid itu nanti akan membentuk kapsomer. Adapun fungsi kapsid yaitu sebagai pelindung asam nukleat, kemudian sebagai reseptor virus ketika akan menginfeksi sel inang atau hospesnya, dan penghasil protein enzim lisozim untuk menembus membran sel inang. Kapsid yang berisi asam nukleat, ya, materi genetiknya disebut nanti nukleokapsid. Selain protein, di dalam tubuh virus juga terdapat karbohidrat. Selain protein, di dalam tubuh virus juga terdapat turunan daripada karbohidrat, ya, sejenis glikoprotein. Selain protein dan karbohidrat, juga memiliki yang namanya lemak, ya, dalam bentuk lipoprotein. Ada gabungan lipid dan lemak, lemak dan protein. Lipoprotein ini nanti yang akan membentuk pelindung tubuhnya pada saat dia berada pada kondisi yang tidak diinginkan, akan membentuk kapsul. Bagian berikutnya adalah bagian tubuh virus, ya, atau bagian isi tubuh dari leher hingga ke badan. Juga mengandung materi genetik, ya, ingat hanya satu materi genetik di sini, ya. Kemudian ada namanya serabut ekor, di mana serabut ekor itu nanti menyatu ke lempeng dasar atau wadah badan pondasi daripada virus itu. Dan biasanya serabut ekor itu berjumlah 6. Di bagian lempeng atau bagian dasar pada virus itu nanti terdapat jarum infeksinya. Nah, inilah nanti yang digunakan untuk menginjeksi sel inang. Untuk beberapa jenis virus ada yang memiliki sampul atau envelop, yakni lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus memasuki hospes, di mana sampul virus tersebut mengandung protein dan fosfolipid, yakni milik daripada inangnya atau hospes, lalu protein dan glikoprotein yang dimiliki oleh virus. Mari kita lihat bagian-bagian virus bakteriofag T4 berikut. Di bagian kepala ada kapsid, nanti di dalamnya ada materi genetik DNA, lalu ada leher, selubung ekor, papan dasar, kemudian serabut ekor.